Yang selanjutnya gitu ya, kita akan membahas terkait tips and tricks memaksimalkan live streaming. Gitu. Nah, kita bisa mempersiapkan peralatan-peralatan sebelum kita mau memulai live streaming. Peralatannya itu apa aja? Yang pertama bisa smartphone dengan kamera berkualitas baik gitu ya. Minimal resolusi resolusi streamingnya itu di 720p gitu ya teman-teman. Untuk smartphone-nya nggak perlu iPhone gitu ya. Pakai Android juga boleh. Yang penting teman-teman niat gitu ya untuk melakukan live streaming dan berkomitmen untuk melakukannya secara konsisten. Kemudian pastikan juga koneksi internetnya juga stabil gitu ya. Disarankan menggunakan WiFi, jangan menggunakan mobile data. Kemudian teman-teman bisa menggunakan tripod untuk menjaga agar kameranya tetap stabil ya, nggak goyang-goyang. Teman-teman bisa menggunakan tripod. Tapi kalau misalkan nggak ada tripod, mungkin bisa disandarkan di satu meja ya. Itu juga bisa untuk menjaga kestabilan kamera. Kemudian ini yang sering terlupakan oleh seller-seller gitu ya, pencahayaannya harus baik ya. Jadi jangan remang-remang gitu. Ketika melakukan live streaming, teman-teman bisa menyalakan lampu yang lebih terang daripada biasanya. Kemudian produk yang ditampilkan itu bisa maksimal 500 produk ya, teman-teman bisa menampilkan semuanya. Jangan sampai teman-teman punya 30 produk, tapi yang ditampilkan cuma 5 3 itu jangan. Jadi bisa semuanya gitu ya, karena maksimal produk yang ditampilkan bisa sampai 500 produk. Yang terakhir, teman-teman bisa bagi-bagi voucher di Shopee Live gitu, atau melakukan giveaway. Ini mungkin bisa di screenshot teman-teman untuk menjadi acuan ketika teman-teman mau memulai live streaming. Teman-teman bisa screenshot di 3 detik. Ya, saya coba hitung 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk yang bertanya gitu ya, jam-jam efektif untuk melakukan live streaming itu jam berapa, Kak? Ini ada rekomendasi waktu live streaming di Shopee gitu ya. Rekomendasi jamnya itu di jam 1 sampai jam 4 siang, atau teman-teman bisa memulai live streaming di jam 7 sampai 9 malam. Ini adalah waktu-waktu yang bagus atau disebut sebagai golden time. Kemudian selain rekomendasi jam, ada juga rekomendasi hari, gitu ya. Teman-teman bisa melakukan live streaming di hari kerja, kemudian tanggal kembar, hari-hari besar, gitu ya, yang ramai promosi. Kenapa nggak di hari libur, Kak? Malah kalau di hari libur, orang-orang itu pada liburan ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan di hari kerja, tapi di jam istirahat. Nah, itu potensi untuk melihat live streaming itu sangat tinggi. Kemudian untuk rekomendasi durasinya itu berapa lama gitu ya. Di sini kita rekomendasikan itu di 1 sampai 2 jam. Teman-teman jangan melakukan live streaming cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu jangan. Jadi minimal itu di 1 sampai 2 jam ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menentukan konsep live streamingnya gitu ya. Lalu fitur-fitur apa yang perlu digunakan yang sesuai dengan konsepnya. Kalau teman-teman misalkan membawa konsep aku mau mereview atau merekomendasikan produkku Kak, gitu kan. Kemudian aku juga mau memberikan tutorial penggunaan produk, lalu ada produk yang baru nih di toko, lalu tips and tricks penggunaannya seperti apa. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur tampilkan produk dan tampilan ini bisa di-highlight produknya. Jadi ketika teman-teman menjelaskan tips and triknya, kemudian cara penggunaannya, itu produk bisa di-highlight. Jadi si calon-calon pembeli atau penonton live streaming kita bisa tahu, oh si Kak ini gitu ya, Kak Maira misalkan, itu menjelaskan terkait produk payung gitu ya, cara penggunaannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi penontonnya tahu kita sedang menjelaskan produk apa gitu. Kemudian kalau konsep live streaming kita itu adalah mempromosikan produk, kita bisa menggunakan tampilkan produk bisa dan juga ditambah dengan tampilkan voucher gitu. Jadi kalau misalkan promosi ya kita gencarkan untuk menampilkan voucher yang kita bawa gitu. Kemudian kalau konsepnya lelang ya kita menggunakan fitur lelang. Kemudian kalau giveaway kita bisa menggunakan fitur bonus koin, kemudian polling, gitu ya. Atau penjual juga dapat menggunakan aplikasi pendukung di luar Shopee, gitu ya.
Bisa dengan spin the wheel ataupun lucky draw. Nah, kalau misalnya konsepnya mau tanya jawab, ya, itu teman-teman bisa memanfaatkan fitur polling dan pin komentar. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa contoh gitu ya konsep live streaming gitu ya. Ketika teman-teman mau menarik penonton bisa menggunakan live demo gitu ya. Demo di sini bukan demo yang di depan gedung DPR itu ya teman-teman ya. Demo di sini itu untuk menampilkan gitu ya produk-produk kita, kemudian menjelaskan secara lebih detail produknya itu seperti apa, kemudian cara penggunaannya gimana gitu. Karena kita bisa si calon pembeli atau penonton-penonton live streaming kita bisa melihat secara langsung penggunaan produknya itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa melakukan konsep giveaway kepada si penonton live streaming kita, dan kita juga bisa mengusung tema tips and tricks, gitu ya. Misalkan kita jualan di sini pensil warna, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita melakukan live streaming, jangan sampai kita cuma mempromosikan atau menjelaskan produk-produk kita aja, tapi kita buat konsepnya tuh lebih menarik seperti misalkan kalau pensil warna ini kita bisa buat tutorial journaling, gitu ya, seperti apa. Kita bisa buat tulisan-tulisan yang bagus menggunakan pensil warna ini, gitu. Jadi kita bisa soft selling terkait produk yang kita jual. Jangan sampai kita cuma hard selling aja, gitu ya. Jadi kita harus kreatif untuk mempromosikan produk-produk kita. Kemudian, ini merupakan contoh konsep live streaming ketika untuk meningkatkan penjualan. Tuh. Kita bisa review produk atau memberikan tutorial penggunaan produk. Kemudian bisa juga launching produk baru, gitu ya. Dan bisa juga dengan mengusung konsep promo spesial ataupun live shopping, misalkan ketika Ramadan atau hari-hari besar lainnya. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan properti gitu ya untuk hasil yang maksimal ataupun memanfaatkan tata background-nya. Gitu ya, misalkan di sini adalah real scenario setting atau background-nya itu secara langsung gitu ya ditempel di tembok. Biasanya itu benar-benar ada di belakang kita atau di sekitar kita. Atau teman-teman kalau misalkan mau gitu ya eh, membuat desain, ya teman-teman bisa membuat desainnya secara langsung, tapi harus dengan software tambahan gitu ya dengan menggunakan OBS gitu. Nanti teman-teman bisa men-setting desain teman-teman untuk digunakan ketika teman-teman live streaming. Gitu. Nah, di sini juga ada, teman bisa membuat judul live-nya harus menarik gitu ya, agar live streaming kita tuh nggak terasa kaku gitu ya. Ini cuma nawar-nawarin produk aja gitu. Teman-teman bisa membuat judul live-nya secara menarik gitu ya. Misalkan harga spesial cuma di live gitu ya. Diskon up to 50% atau klaim hadiah khusus sekarang itu bisa digunakan. Atau kemarin di grup saya gitu ya, itu juga ada yang judulnya bagus gitu ya. Lebay beli bawang kok online gitu ya. Itu juga bisa digunakan gitu. Jadi teman-teman bisa sekreatif mungkin untuk membuat judul-judul live streaming teman-teman agar si calon-calon penonton ataupun pembeli ini bisa kepo ya terkait live streaming teman-teman. Gitu. Selain itu, teman-teman juga bisa mempublikasikan teaser live streaming ke media sosial, gitu ya. Teman-teman bisa membuat teasernya, lalu dibagikan di sosial media. Kemudian teman-teman bisa membuat banner toko, ya. Dan di banner tersebut bisa dicantumkan jadwal live streaming teman-teman. Dan berikan teaser produk pada kategori khusus. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Oke. Kemudian, ini adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya ketika teman-teman menjadi host untuk live streaming. Yang pertama, teman-teman harus memahami konsep live-nya. Ya, teman-teman harus mengetahui tujuannya, kemudian pesan-pesan penting yang harus disampaikan ke penonton. Nah,
ini ada salah satu tips gitu ya teman-teman ketika teman-teman nggak tahu nih harus menjelaskan apa terkait produknya. Teman-teman bisa sebelum melakukan live streaming, teman-teman bisa searching-searching dulu nih terkait produknya. Misalkan teman-teman jualan hoodie gitu ya atau kain rajut. Nah, itu teman-teman bisa cari informasi terkait si kain rajut ini ataupun terkait hoodie-nya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu eh, penjelasannya gitu ya, atau informasi-informasi terkait produknya, nanti akan lebih luwes untuk menjelaskan pada si penonton-penonton ini gitu. Jadi tabungan informasi teman-teman itu dibanyakin dulu agar nanti ketika menjelaskan itu jadi tahu banyak terkait produknya. Gitu. Jadi nggak kehabisan kata ketika menjelaskan produk-produknya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah penampilan teman-teman gitu ya. Walaupun gitu ya yang terlihat hanya dari kepala sampai mungkin eh, di dada aja gitu ya, tapi teman-teman harus memperhatikan dari kepala sampai kakinya gitu. Jadi teman-teman pastikan tampilannya itu nyaman untuk dipandang oleh penonton. Gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman jualan sepatu gitu ya. Jadi emang dari eh, kepala sampai kaki itu harus diperhatikan tampilannya. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan atau tangkap perhatian audiens gitu ya. Lakukan live streaming dengan suasana yang segar, kemudian semangat, interaktif gitu ya. Teman-teman juga bisa menyelipkan humor agar tidak monoton. Gitu. Atau misalkan bisa main tebak-tebakan aja gitu ya, agar si penonton itu nggak jenuh gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah artikulasi dan intonasinya. Teman-teman bisa berbicara dengan jelas, menggunakan nada yang berbeda untuk tiap poin penyampaiannya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah gaya dan bahasa tubuh. Jadi teman-teman jangan kaku gitu ya. Ini bukan upacara. Jadi teman-teman bisa luwes aja untuk menyampaikan produknya. Jangan terlalu diam gitu ya. Kemudian lakukan kontak mata dengan penonton. Yang terakhir, teman-teman bisa berlatih di depan umum, gitu, atau di depan kaca aja deh untuk berlatih menyampaikan atau menjelaskan produknya. Ya. Kalau misalnya teman-teman masih, aduh Kak, aku masih malu banget, masih bingung untuk memulai ini semua gitu ya. Nah, ini ada tips untuk teman-teman agar lebih percaya diri untuk menjadi host saat live streaming. Ya, tipsnya teman-teman bisa berlatih bicara sendiri di depan kaca sesering mungkin, gitu ya. Tapi ya jangan bicara sendiri eh, selama ini ya, setiap hari gitu ya, di jalan, di apa gitu, jangan ya teman-teman ya, tapi di depan kaca atau di depan orang-orang terdekat itu boleh untuk berlatih berbicara. Kemudian mencoba rileks dan tersenyum agar terbiasa saat live streaming. Gitu. Jadi jangan kaku-kaku banget ya. Kemudian berpenampilan rapi sebelum memulai live streaming ya. Lalu kuasai materi yang akan dibawakan. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu gitu ya di etalase 3, hah, produk apa itu gitu ya. Itu jangan, teman-teman harus tahu dulu produknya, penjelasannya gimana ya. Jadi kuasai materinya. Kemudian catat poin penting dalam skrip untuk mengetahui urutan yang perlu disampaikan gitu. Dan yang terakhir, pilih tempat nyaman dan tenang untuk live streaming. Jadi jangan sampai teman-teman live streaming di pinggir jalan, itu jangan ya. Ya teman-teman bisa sesuaikan tempatnya. Gitu. Nah ini mungkin bisa di screenshot teman-teman ya. Mungkin saya slide-slide sebelumnya lupa untuk mengingatkan screenshot, tapi teman-teman jangan lupa untuk screenshot materi-materi yang dirasa, oh ini bisa nih aku baca lagi gitu ya untuk acuan. Nah teman-teman bisa screenshot slide-nya. Nah selanjutnya ini adalah panduan menjalankan live streaming gitu ya. Kalau teman-teman masih clueless gitu ya, apa sih yang harus aku sampaikan ketika live streaming? Aku tuh harus ngomong apa, Kak? Kan? Nah, ini ada beberapa panduannya. Yang pertama, di 10 menit pertama, teman-teman bisa informasikan tema sesi live streamingnya gitu.
Kemudian teman-teman juga bisa ajak viewer untuk membagikan sesi live streaming. Kemudian ajak viewer juga untuk melakukan tap likes di layar streamingnya. Gitu. Kemudian setelah 10 menit pertama dan teman-teman sudah tahu 10 menit pertama itu harus ngapain. Kemudian di 50 sampai 100 menit berikutnya, nah ini adalah waktunya berjualan. Ya, ini adalah konten utama teman-teman untuk menjelaskan produknya, kemudian tutorial produknya gimana, gitu ya. Dan di tengah-tengah ini teman-teman jangan cuma jelasin aja gitu ya, menjelaskan produk di atas 1, 2, 3 sampai 500 itu jangan. Tapi di sela-sela itu gitu ya, untuk mempertahankan viewers teman-teman atau penonton teman-teman gitu ya, teman-teman bisa memberikan tebak-tebakan, kemudian penawaran spesial khusus live gitu ya, atau membacakan komen ya, dan interaksi dengan audiensnya agar si audiens ini nggak bosen gitu. Kemudian setelah selesai gitu ya menjelaskan produknya, kemudian alhamdulillahnya udah ada yang check out gitu ya. Semua produknya sudah dijelaskan dengan baik gitu ya. Nanti di 10 menit terakhir gitu ya teman-teman bisa memberikan kejutan ekstra ya. Silakan teman-teman bisa ingatkan viewers untuk nge-follow dan check out sebelum sesi live berakhir. Kemudian rangkum informasi penting dari sesi live streaming dan informasikan jadwal live selanjutnya serta gali feedbacknya ya. Gitu. Jadi karena di awal saya sudah menyampaikan untuk melakukan live streaming gitu ya secara konsisten, pasti teman-teman kan sudah ada jadwalnya nih. Jangan lupa jadwal live streaming tersebut disampaikan di akhir sesi live streamingnya agar viewers-viewers ini tahu oh ternyata tokonya ini, gitu ya, toko A itu selalu live streaming setiap hari di jam segini. Gitu. Jadi mereka tahu kalau mau berbelanja dan mau melihat langsung produknya, penjelasan produknya, ya join aja di live di hari ini jam segini. Gitu. Jadi jangan lupa untuk menginformasikan jadwalnya. Nah, ini adalah contoh script live streaming gitu ya. Bagian pembukaan, teman-teman, kita bedah gitu ya. Skripnya seperti apa. Ketika pembukaan, teman-teman bisa memperkenalkan diri, lalu menanyakan kabar, mengajak penonton untuk follow tokonya, kemudian ajak penonton juga untuk tap likes dan informasikan konten serta durasi live hari ini gitu ya. Ini bisa memakan waktu 5 menit, teman-teman. Nanti contoh skripnya seperti yang ada di sini, gitu ya. Ini nanti bisa dibaca, dijadikan acuan untuk melakukan live streaming. Ini mungkin bisa di screenshot teman-teman di 3 detik agar teman-teman tahu nih perkenalan dirinya seperti apa, mengajak penonton untuk follow tuh gimana, gitu ya. Ini adalah skripnya, kita beritahu nih. Oke, 3 detik di 1, 2, 3. Oke, setelah pembukaan kita masuk ke bagian isi. Ya, contoh skripnya itu seperti apa Kak, gitu ya. Dan teman bisa memperhatikan gitu ya, komentar dan menjawab pertanyaan dari penonton, kemudian menjelaskan detail produknya, misalkan bahannya apa, ukurannya berapa, kemudian kegunaan produk yang ditanyakan gitu ya. Kemudian demo penggunaannya juga bisa informasi promosi yang sedang berlangsung, serta mengajak audiens untuk check out produk kita. Nah, ini adalah contoh skripnya. Teman-teman bisa screenshot ya, agar tahu nanti contohnya seperti apa di 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang terakhir adalah penutup. Gitu. Untuk penutup ini, teman-teman bisa recap informasi yang disampaikan. Ingatkan audiens untuk segera check out karena sesi live-nya mau berakhir nih, Kak. Itu. Jadi, kakak-kakak yang ada di sini, yang join live streaming aku, bisa langsung check out aja ya. Gitu. Jadi, jangan lupa untuk mengingatkan check out ya, teman-teman ya. Karena ini adalah tujuan kita, tujuan akhirnya gitu ya. Jadi, jangan lupa untuk mengingatkan. Kemudian reminder juga untuk live streaming berikutnya
Jadi kita ingatkan untuk misalkan bunda-bunda yang ada di sini jangan lupa untuk join live streaming aku besok di jam 7 gitu ya. Jangan sampai ketinggalan karena akan ada diskon menarik lainnya. Gitu. Jadi kita tidak akan kehilangan viewers kita gitu ya. Jadi kita infokan lagi jadwal live streaming berikutnya. Kemudian ajak juga audiens untuk follow toko dan sosial media toko kita. Gitu. Nah, ini untuk contoh skripnya, teman-teman. Bisa di screenshot di 3 detik terkait hal ini. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian akan lanjut gitu ya, materinya akan saya lanjutkan terkait hal-hal yang harus dipahami gitu ya, agar kunjungan live streamingnya lebih maksimal. Ya. Yang pertama, teman-teman bisa membuat sesi live streaming setiap hari. Kemudian durasi live streamingnya minimal 60 menit per sesi. Lalu melakukan komunikasi dua arah dengan penonton. Kemudian masukkan minimal 40 produk ya. Itu termasuk produk baru, harga termurah, best selling, dan produk bundling gitu ya. Kalau misalkan teman-teman produknya cuma satu, dua, tiga gitu ya, ya segera ditambahin gitu ya. Minimal 5 produk. Teman-teman bisa tampilkan 5 produk tersebut gitu. Kemudian membagikan minimal 2.000 poin Shopee per sesi, gitu ya. Kalau misalkan ini masih termasuk budgetnya dan mau gitu live streamingnya maksimal, ya, itu bisa membagikan minimal 20.000 poin Shopee per sesi. Kemudian menggunakan fitur voucher 30 detik, gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya kalau teman-teman ngeh gitu ya atau sering melakukan live streaming, pasti tahu ketika kita memanfaatkan fitur Shopee Live ini atau live streaming ini akan ada voucher-voucher subsidi dari Shopee gitu ya. Nah, ini adalah program Shopee Live Diskon gitu ya. Ada voucher dengan diskon 15% dan 10% gitu ya dari Shopee. Tapi ada beberapa ketentuan-ketentuannya gitu ya. Ada beberapa kriterianya gitu ya. Untuk diskon 15% itu kategorinya untuk semua kategori, begitupun juga dengan diskon 10%. Tapi untuk kuotanya ya teman-teman, eh, di dua voucher ini masih sama gitu ya. Satu kali untuk per pembeli per hari gitu ya, maksimal 2 voucher per minggu. Ya. Kemudian yang berbeda adalah waktu aktifnya, teman-teman ya. Untuk diskon 15% gitu ya, itu ada di jam 12 sampai 2 siang dan di jam 8 sampai 12 malam. Tapi untuk diskon yang 10% itu ada terus di sepanjang hari. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian biayanya itu ya gratis karena voucher ini ditanggung oleh Shopee. Kemudian untuk tipe penjualnya, untuk diskon 15% itu hanya untuk tipe penjual Mall, Star Plus, dan Star. Tapi untuk yang 10% itu untuk semua penjual. Gitu. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan voucher diskon ini. Gitu. Ini bisa di screenshot teman-teman. Tadi ada yang bertanya ya terkait voucher Shopee ini. Bisa di screenshot teman-teman di 3 detik ya terkait program Shopee Live Diskon ini. Oke, satu, dua, tiga. Semoga teman-teman sudah berhasil gitu ya men-screenshot agar bisa saya lanjutkan materinya ke gimana sih cek performa live streaming kita gitu ya. Kita bisa cek performa live streaming melalui via aplikasi gitu ya dengan masuk ke aplikasi Shopee, pilih saya, kemudian Live Center, pilih performa live, kemudian kita bisa lihat data performa live streaming kita. Selain itu, kita juga bisa cek melalui Sales Center, ya kita buka aja Sales Centernya, masuk ke pusat promosi, kemudian live dan video. Kemudian teman-teman juga bisa meninjau rincian peringatan pelanggaran live streaming gitu ya.
teman-teman bisa meninjau sebelum memulai live streaming, gitu ya. Ketika mau di halaman pembuatan judul, kemudian menambahkan foto, gitu ya, di bagian atas itu nanti akan ada riwayat pelanggaran sesi live-mu. Gitu. Kalau misalkan kemarin-kemarin udah pernah live streaming, ya kita bisa cek peringatan pelanggaran yang ada. Kemudian saat gitu ya, apakah kita sedang melakukan pelanggaran atau sedang diberi peringatan atau enggak? Nanti akan muncul notif seperti ini ya teman-teman ya di layar ya peringatan pelanggaran gitu. Nanti akan ada penjelasannya. Pelanggaran apa yang sedang kita lakukan. Setelah melakukan sesi live streaming, itu juga bisa kita tinjau apakah kita uh, ada melakukan pelanggaran atau enggak, gitu ya, ada peringatan atau enggak, gitu ya. Nanti setelah live streaming itu kan ada performanya ya teman-teman ya. Seperti sebentar kita tunggu di sini nanti kalau muncul ya warnanya hitam itu nanti adalah performa live streaming kita setelah melakukan live streaming. Tuh. Nanti di situ kita bisa cek apakah selama kita melakukan live streaming kita melakukan pelanggaran atau enggak, atau kita ada peringatan pelanggaran atau tidak. Selain itu juga bisa melalui aplikasi Shopee di Live Center, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik Live Centernya. Nah, nanti bisa cek atau cari tahu gitu ya presentase pelanggarannya, kemudian pelanggaran apa aja yang sudah kita lakukan. Oke. Oke, sebentar kita coba cek dulu ya pertanyaannya. Kata-kata apa aja yang nggak boleh disebut saat live yang intinya di peringatan. Nah, nanti akan ada nih Kak jenis-jenis pelanggaran yang ada di uh, ketika kita melakukan live streaming. Oke, sebentar. Ini masih terkendala ya teman-teman ya. Sebentar ya. Hmm, Oke. Saya sembari cek ininya. Jumlahnya ya oke. Saya coba share screen dulu ya teman-teman ya. Untuk melanjutkan materi yang sedang saya sampaikan terkait untuk cek performa live streaming gitu. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya gitu ya terkait yang saya sampaikan sebelumnya itu juga boleh ya teman-teman bisa tulis aja pertanyaannya di kolom chat gitu. Oke, ini mungkin tadi ada salah satu pertanyaan yang relate nih, Kak Oca. Boleh, boleh. Saya bacain ya. Oke, nah ini Kak Oca, kalau misalnya kualitas jaringan buruk tuh nanti keputus itu nanti kena pelanggaran atau kena penalti nggak nih Kak Oca? Nah, itu nanti penjelasan terkait jenis pelanggarannya ada di materi Mm-mm. selanjutnya nih. Oke, Nantinya. selanjutnya ini bakalan ada ya teman-teman. Nanti boleh Hmm. diperhatikan juga pelanggaran-pelanggaran apa aja yang teman-teman nggak boleh apa namanya harus dihindarin ya. Dan juga ada Hmm. kata-katanya juga mungkin nanti yang nggak boleh Tuh. disebut ya Kak Ocha ya. Oke, Tuh. Kita coba fokus ke meninjau ini dulu ya, Kak ya. ya, Peringatan pelanggaran, ya gitu ya. pelanggaran. Siap. Meninjau rincian peringatan pelanggaran ketika kita melakukan live streaming gitu ya. Jadi kita selain kesehatan toko, kita juga bisa cek kesehatan stream gitu ya. Karena per 1 Juli ya tahun 2024 Shopee merilis fitur kesehatan stream di mana fitur ini adalah sebuah sistem yang disediakan Shopee untuk menampilkan kesehatan aktivitas live streaming kita. Gitu. Kalau misalkan kita kebanyakan pelanggaran gitu ya nanti mungkin kesehatan streamnya akan buruk gitu. Nah, kesehatan stream ini akan dinilai dari poin pelanggaran yang diberikan gitu. Nah, teman-teman bisa cek informasi lengkapnya di link berikut
gitu ya. Mungkin nanti bisa dikirimkan ya. Jadi selama live streaming teman-teman bisa meninjau gitu ya apakah ada peringatan pelanggaran atau enggak. Nah, ini adalah penjelasan terkait jenis pelanggaran dan penalti di Shopee Live ya. Adapun konten-konten yang dilarang itu adalah ada beberapa tipe gitu ya. Tipenya adalah konten yang mengandung unsur pornografi, kemudian konten yang merugikan atau berbahaya, lalu konten yang mengandung pesan kebencian dan konten kekerasan ataupun vulgar. Ya, ini adalah detailnya. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan live streaming dengan menyebutkan konten-konten yang dilarang seperti yang disebutkan di sini. Tuh. Ini mungkin bisa di screenshot untuk jadi acuan bagi teman-teman agar tidak kebablasan gitu ya ketika melakukan live streaming. Gitu. Nah, yang selanjutnya untuk jenis pelanggarannya itu ada pelanggaran ringan. Yang pertama, gitu ya. Untuk pelanggaran ringan ini penaltinya hanya memberikan peringatan pada halaman live streaming gitu. Nah, untuk tipenya, ya misalkan kualitas streaming kurang baik, gitu ya, nanti akan ada pemberian peringatan di halaman streaming kita, seperti yang ditanyakan tadi. Kemudian ketika kualitas suaranya kurang baik, gitu ya, itu nanti juga akan ada pemberitahuannya. Kemudian terindikasi menggunakan clickbait, itu juga nanti akan ada peringatannya. Ini masih tergolong jenis pelanggaran ringan ya, teman-teman ya. Mungkin bisa di screenshot. Kemudian ada juga jenis pelanggaran yang sedang. Ya, tipe-tipenya itu misalkan di sini ada kegiatan ilegal dan barang-barang dilarang, ya. Kemudian kegiatan yang menyakiti atau membahayakan serta mengarahkan transaksi di luar Shopee. Nah, itu nanti penaltinya bisa berupa pemberian peringatan pada halaman live streaming. Tapi kalau misalkan teman-teman masih melanjutkan, gitu ya, nanti akan dihentikan ya secara sepihak gitu ya live streaming kita. Jadi jangan sampai teman-teman ketika sudah ada peringatan itu melanjutkan hal-hal yang sedang diberitahukan oleh Shopee gitu ya. Misalkan ada peringatan kita menjual barang-barang yang dilarang gitu ya. Jangan sampai kita melanjutkan live streaming kita. Gitu. Nanti akan tiba-tiba live streamingnya akan dihentikan. Masih di pelanggaran sedang gitu ya, yaitu berupa konten berkualitas rendah, kemudian penjualan produk yang dibatasi di Shopee Live, itu nanti penaltinya akan diberikan peringatan, kemudian masih seperti tadi, ketika dilanjutkan akan tiba-tiba dihentikan. Kemudian apabila host tidak muncul saat live streaming dan tidak ada produk yang dipromosikan, tidak akan dimasukkan ke dalam riwayat pelanggaran. Namun tetap akan diberlakukan pengurangan pada traffic live-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau melakukan live streaming ya harus ada hostnya, harus ada produknya yang dipromosikan. Kemudian berikut merupakan jenis pelanggaran berat, gitu ya. Pelanggaran berat ini penaltinya adalah pemberhentian streaming hingga berpotensi kehilangan akses live streaming, gitu. Karena termasuk pelanggaran berat, ya berarti penaltinya lumayan berat gitu ya teman-teman ya. Tipe-tipe pelanggarannya itu kegiatan seksual dan bentuk pornografi, kemudian kegiatan ilegal dan barang-barang terlarang, serta kegiatan menyakiti atau membahayakan. Detailnya ada di sini, teman-teman nanti mungkin bisa menyesuaikan ya. Jangan sampai teman-teman masuk atau mendapatkan pelanggaran berat tersebut. Ya, di sini juga ada penaltinya masih sama gitu ya. Eh, Pemberhentian streaming ya, teman-teman ketika melakukan pelanggaran haki, kemudian konten yang berkualitas rendah, kegiatan tidak pantas ataupun aturan di bawah umur. Jadi jangan sampai ini yang sering ditanyakan ya teman-teman ya, apakah boleh Kak hostnya itu anak-anak gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan mau anak-anak itu harus didampingi oleh orang yang dewasa gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk amannya agar lebih bagus gitu ya, lebih aman, teman-teman bisa mempergunakan hostnya itu yang berusia di atas 17 tahun aja. Jadi sampai memanfaatkan anak-anak untuk menjadi host saat kita melakukan live stream.
Kemudian ini juga masih termasuk pelanggaran berat ya teman-teman ya, ketika teman-teman melanggar gitu ya peraturan pemerintah, kemudian melakukan praktik jual beli yang dilarang Shopee serta menyebarkan informasi milik orang lain gitu. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut kita lakukan ketika melakukan live streaming ya. Nah, teman-teman jangan sampai gitu ya terkena sanksi pelanggaran penalti gitu ya ketika ada konten yang tidak pantas gitu ya, kontennya eksplisit ataupun sensitif, mengandung pelecehan terhadap orang lain serta promosi barang terlarang. Itu nanti akan ada poin penaltinya sejumlah 3 poin penalti ya. Kemudian ada pelanggaran berulang, gitu ya. Misalkan ada pelanggaran ringan, gitu ya, peringatan tanpa adanya potensi kehilangan akses fitur streaming, gitu ya. Ketika ada jenis-jenis pelanggaran ringan yang tadi, tapi dilakukan secara berulang, gitu ya, nanti akan ada pembatasan akun. Gitu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu kita lakukan ya. Oke, mungkin bisa coba kita cek dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Hmm. Oke, mungkin bisa kita pilih-pilih nih, Mas Fadil, pertanyaan-pertanyaan Ya, yang mungkin bisa kita jawab bersama-sama ya. oke, ini tadi pertama nih ya saya lihat nih kalau live tanpa menunjukkan wajah itu gimana nih Kak Ocha? Kena pelanggaran nggak nih kalau misalnya tanpa menunjukkan wajah? Ya, Pak, ya. Kita bikin Live-nya tanpa sesuatu. menunjukkan wajah. Oke, Ya, setahu aku gitu ya, untuk peraturan terbaru, ketika kita melakukan live streaming itu boleh menggunakan cadar ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan nggak ada hostnya, kemudian nggak ada wajahnya, itu yang baru tidak boleh. Tapi kalau kita menggunakan cadar, itu masih boleh. Gitu. oke. Nah, kalau maksimalnya itu berapa kali Kak melakukan pelanggaran? Ini mungkin jaga-jaga juga nih besok-besok ya. Kira-kira berapa kali nih maksimalnya Kak? Untuk yang pelanggarannya ya Kak berarti. Iya, ini mungkin besok Oke. dihindarin ya maksimalnya berapa kali nih kalau kita apa Nah, melakukan pelanggaran itu nanti bakal jatuhnya kena poin penalti ya teman-temannya ini ya Kak Ocha ya. mm. Kalau untuk terkena bulan Melale sendiri, itu adalah di konten-konten yang tidak pantas ini ya, teman-teman ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang disebutkan di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman melakukan pelanggaran gitu ya, baik itu pelanggaran ringan, sedang, dan berat, itu nanti akan disesuaikan dengan penalti yang sudah dijelaskan, gitu, yang ada di sini. Ya, jadi nggak ada maksimalnya. Kalau misalkan pertama kali teman-teman udah menyebarkan informasi milik orang lain gitu ya pasti sudah disesuaikan dengan penalti yang ada di sini. Itu nggak ada maksimal harus berapa kali Kak aku harus melakukan pelanggaran gitu ya. Oke. Satu kali teman-teman melakukan jenis pelanggaran yang disebutkan di sini, itu nanti akan otomatis disesuaikan dengan penalti yang diberikan. Gitu. Iya. Tadi ada terkait dengan anak kecil. Kalau ada suara anak kecil itu pelanggaran atau gimana? Enggak nih Kak Ocha. Kalau ada suara anak kecil nih mungkin yang masuk di live-nya. Oke, kalau untuk suara anak kecil, eh sebenarnya tadi kan di awal-awal gitu ya, kita sudah sampaikan ketika kita melakukan live streaming, itu harus memilih tempat yang nyaman dan tenang gitu ya teman-teman ya. Jadi diusahakan ketika kita mau menyampaikan produknya, menjelaskan produk, gitu ya, kita cari tempat yang setenang mungkin. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa gitu ya, ada anak atau apa, ya asalkan itu tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu penyampaian kita, penjelasan kita, gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi diusahakan kita cari tempat yang tenang dan nyaman untuk live streaming. Dan Oke. ada Ya. satu tambahan lagi terkait yang live streaming tanpa host gitu ya. Ada informasi terbaru gitu ya. Ternyata ketika kita melakukan live streaming tanpa host itu diperbolehkan dan tidak termasuk pelanggaran gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya.
Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.